Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan Bioteknologi Dasar. Kali ini di pertemuan ke-10 kita akan membahas tentang bioinformatika dalam bioteknologi. Ya, ini salah satu cabang keilmuan dapat dikatakan ini ya masih 2 dekade 20 tahun terakhir ya berkembangnya di Indonesia gitu tentunya. Bahkan katakan 10 tahun terakhir. Lebih banyak dikenal tentang ilmu bioinformatika karena dirasa sangat-sangat membantu ya dalam proses pengembangan ilmu-ilmu sains hayati lainnya. Ya, baik. Oke. Kita lanjutkan ya. Kemampuan akhir yang diharapkan untuk perkuliahan kali ini tentu Anda dapat memahami dan mengerti ya tentang apa itu bioinformatika, bagaimana fungsi dalam pengembangan ilmu sains, kemudian berbicara tentang bioinformatika tentu berbicara tentang database terutama genom ya, genom makhluk hidup. Kemudian bagaimana Anda mengetahui jenis-jenis software ya yang dikembangkan baik secara offline maupun online dalam menganalisis data biologi. Kemudian Anda dapat melakukan pencarian database secara online. Oke. Nah, sebelumnya kita masuk ke pembahasan lebih rinci, apa itu bioinformatik? Ya, di sini dapat dikatakan ada penggabungan kata bio dan informatika. Tentu di sini sesuatu hal yang hidup dan informatik ya, sebuah teknologi informasi yang digunakan ya untuk mengolah data biologi ya, mungkin seperti itu sederhananya. Nah, ini ada beberapa pendapat dari Ruscom di mana dia mengatakan teknologi komputasi ya untuk menyimpan, mengambil, memanipulasi dan mendistribusikan informasi yang berkaitan dengan makromolekul biologis ya seperti DNA, RNA maupun protein. Oke, ini beberapa dari pengertian yang lainnya. Sebenarnya banyak ya pandangan terhadap bioinformatik ini, cuman saya ambil hanya beberapa saja. Ini adalah sebuah penerapan metode gabungan ya matematika, statistika, informatika, fisika, biologi dan ilmu kedokteran ya untuk memecahkan masalah-masalah biologis terutama dengan menggunakan sequence DNA, RNA, asam amino serta informasi yang berkaitan dengan makhluk hidup tentunya. Nah, di sini tentu berbicara tentang DNA, RNA maupun asam amino berarti sesuatu hal informasi genetik ya yang dimiliki oleh makhluk hidup. Oke, nah kita lihat bagaimana bioinformatik berperan dalam proses pengembangan ilmu sains lainnya ya. Ada biokimia, ada matematik tadi, ada statistik tadi gitu. Kemudian ada biologi molekular, kemudian ada komputasi ya, komputer ya, kemudian fisik ya maksud fisik dan medicine ya, kedokteran. Nah, ini kita bagaimana membuat sebuah organize ya, kemudian menyimpan, menganalisis, kemudian memvisualisasikan ya sebuah data yang kita dapatkan dari semuanya itu. Nah, semua keilmuan ini saling bersinergi ya, baik dalam bentuk kita membuat sebuah informasi ya terhadap data biologi yang sangat besar ya, yang kita kelola dengan baik dalam sebuah perangkat lunak ya dalam komputer tentunya gitu. Nah, di sini kita lihat bagaimana prosesnya itu ya, pemrosesan data, step-step langkah-langkah data yang benar dalam penyajian data itu yang membuat sebuah algoritma dari sebuah data tersebut bisa tersampaikan dengan baik. Gitu. Nah, ini ruang lingkup bioinformatik sendiri ya dari sisi life science data itu ada gen, ada protein, ada gen and protein interaction ya. Jadi bagaimana sebuah protein dan gen itu berinteraksi, kita bisa melihat dengan software ya, dengan bioinformatik. Kemudian ada clinical dan trial data ya, kita melihat sebuah pengujian klinik, misalkan bagaimana senyawa protein ini bisa di-docking, bisa di inhibit ya, dihambat oleh sebuah protein yang lain atau senyawa yang lain. Kemudian scientific literatur ya sebagai informasi yang menjadi acuan ya pengembangan riset. Kemudian chemical data, kalau di bidang informasi teknologi ada DNA sequencing, ada DNA microarray ya,
kemudian untuk komputernya kapasitas penyimpanan, kemudian kemampuan dalam mengolah data, database searching-nya untuk kita melihat ya data yang kita punya dengan membandingkan dengan data yang sudah ada. Kemudian data mining, visualisasi, molecular modeling ya, macam-macam ya yang bisa kita kembangkan ya untuk bioinformatik itu sendiri. Kemudian risetnya sendiri ya, applicable terhadap riset apa saja, terhadap produk apa saja, farmasetikal, kemudian new plants varietas tanaman yang baru, bioremediasi, industri processing, kemudian alternatif energi, macam-macam. Anda bisa buat. Nah, goalnya ya kita tahu bahwasanya tadi ada informasi ya berkenaan dengan makromolekul yang berada pada sebuah makhluk hidup. Nah, di sini tentunya bagaimana kita bisa memahami sel hidup dan bagaimana fungsi dari sebuah sel molekul tersebut ya pada tingkat molekulernya. Oke, ya kita tahu bahwasanya ada eukaryot, prokaryot ya. Kemudian kita tahu dalam sebuah proses siklus dari sebuah bagaimana molekul itu bisa dibaca gitu, bisa diterjemahkan, bisa dihasilkan, tentu ada di sini yang disebut dengan central dogma ya. Bagaimana DNA itu bisa ditranskripsi menjadi RNA, RNA ditranslasi menjadi asam amino dalam bentuk protein. Oke. Nah, ini yang menjadi topik pembahasan tentang kalau berbicara tentang basis data ya, ada pengelolaan informasi biologis itu sendiri. Kemudian kita melakukan pensejajaran sequence alignment ya, artinya kita menyamakan melihat similaritas dari sebuah sequence yang kita punya dengan yang sudah ada. Kemudian memprediksi struktur ya, kemudian mengamalkan bentuk struktur protein. Misalkan Anda menemukan sebuah protein yang potensial ya, fungsional protein yang bisa dijadikan kandidat sebagai vaksin, sebagai obat. Nah, kita lihat nih gimana sih model dari sebuah strukturnya. Dari struktur inilah kita belajar apa yang perlu diinhibit, apa yang perlu didocking, apa yang perlu dibuang gitu, seperti itu. Kemudian kita melihat keragaman sebuah genetik dari makhluk hidup dengan analisis filogenetik ya. Kita bisa lihat mana yang lebih berkerabat dekat, mana menjadi nenek moyang dari sebuah makhluk hidup tersebut. Nah, ini kita bisa menggunakan analisis filogenetik. Kemudian analisis ekspresi gen. Nah, ini kita melihat sebuah posisi gen ya di dalam genom ya, anotasi gen. Kemudian apakah gen ini bisa diekspresikan atau tidak? Bagaimana proses ekspresinya? Apa hasil ekspresinya gitu? Apa aja yang berperan? Nah, ini yang kita lihat. Kemudian nah, ini yang penting adalah database genom ya, atau pemetaan genom. Kita memiliki biodiversitas, mega biodiversitas. Kemarin kita sudah membahas tentang mega biodiversitas. Tentunya di sini kita punya setidaknya ya database dari genetik atau whole genome dari semua makhluk hidup yang kita punya gitu. Nah, ini kita simpan dalam bentuk pemetaan genom. Nah, ini adalah kalau kita kembangkan ya secara lebih luas ya untuk pembahasan bioinformatik, ini ada small scale, skala besar, skala kecil ya. Ini lebih kepada targetnya ya, kita membahas tentang struktur analisis, kita membahas tentang sistem analisis, meta analisis ya, statistical analysis, kemudian ada sequence analysis ya. Yang lebih umum dikembangkan sebelum-sebelumnya itu lebih sederhana tuh ya sequence analysis ya, kemudian structural analysis juga boleh ya, sudah tingkat basicnya sequence analysis, struktur itu sudah tingkat middle ya. Kemudian high itu sudah pada sistem analisis dan ataupun ke statistical analysis. Oke, ada NGS tadi ya, ada microarray ya, kemudian macam-macam ya. Ada multiple sequence analysis, homology and identification ya. Oke. Nah, kita bisa melihat ya bagaimana sebuah proses aplikasi dari bioinformatik ini, kita dapat melihat interaksi antara protein dan ligan. Nah, ini kita bisa, yang saya bilang tadi, molecular docking istilahnya ya, istilah kerennya itu molecular docking. Kita dapat melihat bagaimana sebuah protein itu berinteraksi dengan sebuah ligan. Ligan ini adalah yang bisa berikatan ya dengan sebuah protein tersebut, kemudian kita dapat melihat reaksi dari sebuah protein. Nah, ini bisa digunakan untuk sebagai dasar dalam membuat drug design ya, atau desain obat. Kemudian ada molecular phylogenetic analysis nih yang saya tadi bilang. Untuk analisis filogenetik kita dapat
memetakan sebuah biodiversity ya. Kemudian gene expression profile ya, ini bisa untuk kedepannya bisa dalam pengembangan varietas tanaman ya baru. Oke, tadi kita sudah ini adalah stepnya ya, bagaimana kita bisa melihat ya kemampuan bioinformatik ini dalam sebuah mengelola sebuah database ya, baik dalam menyimpannya, kemudian kita menggunakannya ya, kita yang punya kita simpan, kemudian data kita dikembangkan oleh digunakan oleh orang sebagai acuan. Nah ini kemudian kita melakukan pencarian database ya yang homolog, artinya yang sama ya. Apa yang misalkan kita menginginkan sequence sebuah enzim ya, enzim protease misal, katakanlah seperti itu, kemudian kita cari sekuen protease gene gitu yang ada di database, kemudian keluar sekuennya ya. Oke. Kalau bicara tentang sedikit sejarah tentang bioinformatik, di sini kita lebih bagaimana seseorang ilmuwan itu bisa ya membuat sebuah project dalam whole genome ya, genome project yang dapat menghasilkan ya informasi gen, informasi tentang genetik dari berbagai makhluk hidup ya, sehingga mudah orang dapat mempelajarinya karena dari informasi genetik itulah kita dapat melihat potensial dari sebuah makhluk hidup tersebut. Potensi apakah dia itu bersifat patogen kah, apakah dia itu bersifat menguntungkan kah gitu, mulai dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Oke. Nah ini kita lihat ya, karena tadi berkaitan dengan bagaimana informasi genetik itu diolah secara komputasi, tentu berbicara tentang teknologi informasi ya, high teknologi gitu. Nah ini yang seiring berkembangnya kemajuan TI atau teknologi informasi inilah yang membuat bioinformatik itu semakin banyak dikenal dan semakin diaplikasikan. Nah, ini juga ada ledakan data ya, observasi biologi, sehingga kita perlu data ini disimpan agar bisa dimanfaatkan. Ya, kemudian apa yang dikenal dengan gene bank. Tidak hanya uang aja ada banknya, tetapi gen juga ada banknya gitu. Nah, ini sebuah database utama ya dalam biologi molekuler yang dikelola atau yang dikenal dengan nama NCBI ya, National Center for Biotechnology Information, yaitu berpusat di US ya, Amerika Serikat. Nah, ini sedikit tentang sejarahnya pada tahun 90-an ya, tentang pembuatan pangkalan data dan pengembangan algoritma ya dalam pengolahan data itu sendiri, kemudian penyajian data analisis untuk data biologi. Kemudian baru beberapa pangkalan data sudah dibuat ya, terutama sekuen protein ya yang mulai dikembangkan oleh Amerika. Kemudian pada tahun 1970-an itu sudah dikembangkan oleh Jerman ya dan beberapa negara Eropa lainnya. Nah, ini baru adanya penemuan teknik sequencing DNA pada saat itu yang disebut dengan Maxwell and Gilbert ya untuk sequencing DNA. Kemudian sudah pada tahun 1980-an itu sudah digunakan ya penerapan pengolahan data biologi dengan komputasi. Nah, baru pada tahun 1979 itu ilmuwan Pauline Hockweg ya dia membuat istilah tentang bioinformatika ini ya, bioinformatik. Kemudian baru berkembangnya internet ya, sehingga seiring berkembangnya baru apa namanya selalu di-develop ya, selalu dikembangkan, di-upgrade gitu, sehingga software-software untuk bioinformatika juga terbaru ya, terupdate. Nah, oke. Berbicara tentang database, nah di sini tentu kita bicara tentang sebuah pangkalan data ya yang bisa menyimpan sebuah informasi biologis. Di sini kita dapat lihat ya ada pangkalan database primer, sekunder, dan struktur. Apa itu primer? Ya berarti database yang menyimpan sekuen tentang asam nukleat dan protein. Sedangkan pangkalan data sekunder itu lebih kepada penyimpanan motif sequence protein ya. Artinya di sini bagaimana proses tentang sequence protein itu sendiri, pengolahannya baik dari segi sebenarnya sih semua database pangkalan database ini saling terintegrasi ya. Kemudian ada pangkalan database struktur. Nih, ini tentang struktur protein dan maupun asam nukleat. Oke, kita bicara tentang data primer ya.
Pangkalan data primer ini mencakup tentang GenBank tadi atau NCBI, kemudian ada IMBL, ini ada di atau yang dikenal Europe Molecular Biology Laboratory, ini di Eropa, kemudian ada di DBG ya, DNA Data Bank of Japan. Kemudian semua dari ketiga ini adalah pada awal dasar ya untuk di database ya, semua informasi biologi. Nah, di sini mereka saling berintegrasi ya, saling melengkapi satu sama lain, saling mengupgrade, karena seluruh dunia tentu akan mengupload ya informasi biologis yang mereka dapatkan, yang mereka temukan. Nah, ini saling tiap hari itu selalu diupgrade, bahkan setiap jam atau menit kali ya kita bisa dapat temukan perbedaan ya. Hari ini kita lihat sekian yang update gitu, yang upgrade gitu. 2 jam kemudian mungkin sudah naik lagi, seperti itu ini. Nah, di sini kita dapat menggunakan sebagai informasi ya, submisi untuk pengumpulan data, baik secara kita melakukan individu untuk penelitian individu kita, maupun sebagai dalam sebuah proyek, maupun kita dapat membuat sebuah paten ya ketika kita mendapatkan sebuah informasi genetik yang terbarukan mungkin gitu, atau baru diupdate. Oke. Tadi GenBank ya, kita bicara tentang makalan pertama. Yang pertama itu GenBank, dioperasikan oleh NCBI. Nah, ini identifikasi suatu gen, spesies, produk gen, link informasi lainnya yang berkaitan dengan database ya. Kemudian database NCBI ini satu sama lain ya, dia saling terintegrasi dengan INBL ataupun dengan DBG. Kemudian ada OMIM ya, atau OMIM ini atau Online Modeling in Heritage in Man and Woman. Nah, ini biasanya berisi tentang ensiklopedia gen-gen manusia atau penyakit genetik ya, yang ada di GenBank ya. Biasanya sih dia terintegrasi dengan PubMed ya, Publication Medicine ya. Ini untuk beberapa jurnal ya atau literatur ilmiah yang berkaitan dengan kedokteran, Human Genome Project. Kemudian ada PubMed ya. Ini PubMed ini Publication Medicine ya, atau berhubungan dengan riset biomedik atau publikasi artikel ilmiah yang hasil dari penelitian kedokteran lah gitu. Oke, kemudian ada pangkalan data sekunder ya. Selain asam nukleer, beberapa contoh pangkalan data seperti penyimpan sequence primer protein dengan PIR. Kemudian ada SwissProt ya. SwissProt ini untuk mengolah membuat sebuah struktur ya protein. Kemudian ada TRMBL ya. Nah, ketika pangkalan data tersebut dihubungkan dalam UniProt, namanya UniProt ya, yang didanai oleh Amerika Serikat. Oke. Nah, UniProt ini atau yang dikenal itu dikelola oleh Amerika tadi ya, SwissProt, ada TRMBL, kemudian juga dioperasikan oleh Swiss Institute of Bioinformatics ya. Kemudian ada EBI ya, Bioinformatics Institute ya. Oke. Nah, kemudian kita berbicara tentang pangkalan data struktur, atau di sini kita lebih melihat bagaimana penyimpanan data-data tentang struktur protein terutama ya, atau yang dikenal dengan protein data bank. Ini bersih dengan publisitas tentang berkenaan dengan struktur protein ya yang dihasilkan atau determinasi oleh X-ray crystallography atau NMR ya. Ini kita dapat melihat sebuah model ya protein. Di sini orang bisa belajar ketika kita sudah tahu tentang strukturnya, tentu kita bisa dapat melihat mutasinya terjadi di mana, di sequence berapa gitu. Kemudian tidak berisi model homologi atau tipe model teoritis lainnya ya. Di sini kita dapat melihat koordinat 3 dimensi dari sebuah struktur, kemudian dapat menggambarkan posisi atom-atom dari sebuah protein ya. Nah, ini ada beberapa situs database yang umum ya, sebenarnya sekarang ini sudah sangat banyak, bahkan dapat dikatakan sudah mencapai lebih ya, ini tahun 2016 loh, ini 180 database yang sudah tercatat ya, yang bisa Anda manfaatkan untuk pengolahan data biologi. Ini bisa diakses secara online maupun secara beberapa ada yang secara offline ya.
Ini biasanya kalau seandainya seperti ini online ini. Oke, nah ini adalah penampakannya. Ini salah satu contoh saya ambil NCBI ya. NCBI ini yang paling banyak diakses oleh orang di dunia ya, karena memang secara operasional lebih gampang dan informasi tentang database-nya juga bagus ya, lebih mudah diambil dan lebih mudah dipelajari. Ini penampakannya. Nah, oke. Pada NCBI tadi ya, kita dapat melihat ada suatu ada satu fitur ya. Di sini ada Blast. Anda bisa lihat di sini ada PubMed, ada PubMed Center, ada Blast. Ya. Nah, ini yang sangat menarik ya. Kita dapat melihat sebuah pangkalan data yang dapat menelusuri database yang ada di GenBank. Nah, atau yang dikenal dengan Basic Local Alignment Search Tool. Ya. Jadi ini pangkalan data sequence NCBI untuk mencari sequence baik asam nukleat, protein yang mirip dengan sequence tertentu ya, atau yang sequence kita miliki gitu. Yang saya bilang tadi ketika Anda ingin mencari sequence dari gen protease gitu, misalkan Anda dapat sequence-nya, kemudian Anda blast, dia akan mengumpulkan semua data-data yang berkaitan dengan seluruh dunia orang yang sudah mengupload sequence protease. Seperti itu. Nah, di sini kita lihat ya, ada pilihan ya dalam metode analisis BLAST, itu ada nucleotide BLAST, ya ini untuk dari data nukleotida yang Anda punya dengan data nukleotida yang ada di GenBank ya, yang disimilaritaskan. Kemudian ada BLAST-X ya, di sini dia akan mencari dari data nukleotida diubah menjadi protein ya, akan disimilaritaskan dengan sequence proteinnya. Kemudian ada T-BLAST-N, ya ini buat dari protein yang diterjemahkan menjadi nukleotida. Kemudian ada protein BLAST, ini untuk protein yang disimilaritaskan atau yang di alignment dengan sequence protein juga. Oke, untuk lebih jelasnya Anda silakan baca di modul ya. Kemudian untuk menemukan sebuah gen sejenis ya pada beberapa organisme yang berbeda mungkin, atau memeriksa keabsahan dari sebuah sequence yang kita miliki untuk memeriksa fungsi gen hasil sequencing. Jadi kalau seandainya Anda punya data sequencing ya, misalkan sudah dikirim data sequencing dari gen protease Anda misalkan dapat bakteri yang potensial menghasil protease, kemudian Anda cari gennya, Anda sequence, Anda dapat sequence Anda. Kemudian Anda blast ya di NCBI. Dia akan mencari ya similaritas dari sequence-sequence gen protease yang ada, yang sudah disimpan orang di GenBank. Berapa homologinya, benar nggak? Kalau homologinya 99% atau 100%, berarti ini tepat adalah gen protease. Kalau seandainya homologinya di bawah 70%, nah ini baru dipertanyakan, ini apa? Berarti ini ada sequence gen yang lain gitu. Kenapa dia jauh banget perubahannya? Nanti akan dipelajari ya, di bioinformatik Anda akan melajari tentang untuk membaca hasil dari BLAST itu sendiri. Oke, nah ini yang saya lihat ya, bentuknya itu seperti ini. Ini adalah yang di atas ini adalah sequence protein ya, protein. Karena berbeda ya, kalau seandainya sequence nukleotida itu kan dari AGTC ya, sedangkan ini adalah sequence protein dari kode asam amino. Oke. Ini lebih local alignment dan global alignment ini artinya lokal itu lebih parsial ya, sequence gen itu parsial, sedangkan global itu secara keseluruhan atau full length-nya, secara full ya, gen yang Anda search. Ini penggunaan bioinformatik ya di bidang kesehatan ya, tentang aplikasi genom mikroba, patogen analysis, terapi gen, drug discovery, resistance antibiotik, vaksin desainnya. Nah ini yang sangat menarik ya, vaksin desainnya. Nah ini yang sudah dilakukan saat ini, malah kita tahu bahwasanya kita dalam kondisi pandemik virus COVID-19 dan sudah gencar-gencarnya para peneliti untuk menemukan sebuah kandidat vaksin yang tepat untuk mengakhiri pandemik ya. Kenapa? Riset informatik ini sangat-sangat memiliki andil dalam pengembangan riset tentang COVID-19. Yang pertama, kita dapat membuat sebuah desain primer ya untuk mendeteksi SARS-CoV ya yang menginfeksi manusia ya. Karena kita tahu bahwasanya orang positif atau tidak positifnya dengan swab PCR ya,
tentu ada primer yang spesifik yang mengenali genetik dari si virus, yaitu kita buat desain primernya ini dari platform bioinformatik ya. Jadi jangan salah ya, bioinformatik ini sudah sangat. Kemudian sebagai titik awal dalam pengembangan obat atau vaksin untuk menangani infeksi virus ya. Jadi tadi saya bilang ada protein molecular docking ya, atau protein ligand interaction ya. Kita dapat melihat sebuah interaksi protein ya. Nah, seorang yang dapat mengenali struktur dari sebuah protein yang dihasilkan si virus, tentu kita akan mempelajari seluk-beluk protein ini kenapa bisa, bagaimana kita bisa melemahkannya, bagaimana kita bisa mengcutnya, bagaimana kita bisa menghambat proses replikasi dari protein tersebut. Nah, ini yang penting ya. Ini sebuah kandidat vaksin tentunya, obat atau vaksin ya. Kemudian sebagai dasar dalam penyusunan filogenetik ya, kita dapat melihat sekuen dari whole genome dari virus COVID ini, dari negara A, negara B, bahkan yang menginfeksi si A, yang menginfeksi B, ada perbedaan dari sekuen tersebut, gitu. Ada beberapa yang sudah mutasi dan lain sebagainya. Nah, ini kita juga dari sini kita belajar ya untuk mengambil tindakan apa yang tepat gitu ketika kita sudah mempelajari genetik dari seluruhan dari virus tersebut gitu. Pemetaan genom dan analisis mutasi juga. Nah, ini beberapa penelitian terbaru ya tentang bagaimana bioinformatik ini sangat digunakan dalam pengembangan penelitian vaksin ya. Ini dari si Monajit ya, dari Informatik dan Medicine Analog. Jadi dia meneliti tentang kandidat vaksin dari SARS-CoV ya secara in silico. In silico ini adalah secara komputasi dulu ya, desain komputasi. Kemudian ada si Jun Mewang ya, dia melakukan sebuah treatment ya, membuat sebuah kandidat computational drug design ya dari virus COVID-19 gitu. Jadi dia melihat kemampuan si protein tadi ya yang dapat dihambat dengan kandidat obat ya yang bisa mendegradasi protein si virus. Oke. Nah, dalam bidang sequence gen ya, tentu kita dapat melihat variasi genetik pada sebuah spesies dan populasi, pembuatan pustaka genom ya. Kemudian sequencing dapat digunakan untuk melihat struktur bakteri, identifikasi, macam-macam ya. Nah, ini Anda lihat basic data sequence DNA ya, ini baru nih sequence DNA yang di atas ini adalah sequence DNA, di bawah ini adalah sequence proteinnya ya, karena kita tahu 3 kodon dari 3 sequence, 1 kodon yang menjadi asam amino itu adalah 1 protein. Oke. Nah, ini bisa Anda lihat ada AGTC. Nah, ini hasil pembacaannya ya di dalam bentuk kladogram ya, bukan kladogram, kromatogram ya. Anda bisa lihat semacam peak ya, peak itu adalah rangkaian ini ya, garis yang naik turun ya, yang naik turun. Nah, ini Anda bisa lihat bagian yang di pojok sini agak sedikit kotor ya, artinya ini bisa kita buang ya. Yang bagus itu adalah peaknya yang satu-satu ya, yang terpisah. Anda bisa lihat warna peaknya itu ada warna merah, hitam, biru sama hijau. Ini mewakili dari bentuk dari sequence DNA-nya atau sequence nukleotidanya ya. Yang hijau itu adalah A, adenin, yang merah itu adalah timin, yang hitam itu adalah guanin, sedangkan yang biru itu adalah sitosin. Oke. Nanti lebih jelasnya di bioinformatik, ngantar bioinformatik ya. Nah, ini untuk analisis struktur ya, Anda bisa lihat, orang bisa melihat struktur 3 dimensi dari sebuah protein ya, yang saling berinteraksi. Misalkan ya ada alpha helix, ada beta helix, ada macam-macam bentuk dari protein itu tersebut ya. Kemudian yang saya bilang tadi ya, sebuah ini struktur 3 perbandingan ya antara kristal struktur dan representatif struktur dari SARS-CoV-nya. Ini
dilihat protein mana yang bisa diikat ya dengan oleh protease ya, ada enzim protease yang dapat nah ini yang saya bilang interaksi ligan tadi. Oke. Baik, sekian saja untuk pertemuan kita kali ini tentang bioinformatik. Hanya sebatas pengantar saja, mungkin masih basic, masih sangat tipis ya. Anda bisa melanjutkannya di mata kuliah pengantar bioinformatika dan aplikasi bioinformatika. Sekian saja dari saya, silakan dikerjakan tugas dan kuisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.